itu tidak perlu sampai digaruk-garuk kepala. Kenapa kami tidak dikabuli doa? Kenapa orang lain cepat-cepat makbul doa? Meratap-meratap, itu tidak dibenarkan. Kemudian juga disanjung-sanjung, itu pun tidak dibenarkan. Makanya tidak benar kalau kita berdoa menyandarkan kepada tahayul. Itu enggak boleh. Oh, luntung nalunjak bak kuburan. Ilung tung nalu bernazar bak masjid Buddha. Ilung pulang, ilung pulih, itu tidak dibenarkan. Cuma ukuran kita berhajat sejauh dengan keyakinan kita kepada Allah, itu baru dibenarkan. Faham tum? Karena Allah cikan lejuk ketentuan yang dapat kulih danyo, insyaallah menurut kadar kemampuan. Qala ba'duhum, berkatalah sebahagian para ulama, apa? Ala ayyad'uhu bi ismihi a'zam. Adakah tidak engkau tahu bahwa mendoakanlah olehmu akannya Allah dengan asma a'zam, dengan asma, dengan keagungannya Allah. Hendaklah kita berdoa meminta kepada Allah dengan asmaul a'zam, dengan keagungannya Allah. Kita bermula dengan astaghfirullahaladzim, kita berselawat kepada Rasul, baru kita bermohon betul-betul dengan keagungan Allah, dengan kita mengagumi, membesarkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adab berdoa. Terus fayajuzu ta'siyan billadhi indahu ilmun minal kitabi id da'a bihuduri arsyin Balqis fa'ajibu. Yalah. Maka boleh taksian putus asa, ya, taksian putus asa dengan apa yang ada di sisinya ilmu dari berbagai kitab. Kita lihat dulu apa yang pastinya. Oh, begini dia, bukan Allah ni ya. Illa ada hamzah. Illa ayyad'uhu bi ismihil a'zam. Illa berkata oleh sebahagian mereka para ulama, illa ayyad'uhu bi ismihil a'zam fayajuzu ta'siyan billadhi 'indahu ilmun minal kitab. Kecuali bahwa mendoa oleh seseorang akannya dengan asma a'zam, dengan asma Allah, maka boleh taksian, maka boleh taksian. Makna ada yang menulis di sini, diperbolehkan hal keadaan berdoa di sisinya, maka diperkenankan berdoa dengan orang yang dirinya memiliki ilmu dan kitab. Bahwa berdoa ia seseorang dengan asmaul a'zam, maka boleh berdoa dengan orang-orang yang ada di sisinya itu ilmu daripada kitab.
Idda'a bihuduri arsy Balqis, karena berdoa ia seseorang dengan menghadirkan kehadapan Balqis. Fa'ajiba, apa itu artinya? Sebab beliau telah berdoa untuk menghadirkan singgasana Ratu Balqis, lalu dikabulkan doa beliau. Jadi ketika peristiwa di masa Nabi Sulaiman, kan ada diminta supaya Ratu Balqis itu hadir ke hadapan Sulaiman, sehingga dengan kerajaan siapa yang bawa? Iblis kan? Hadir Ratu Balqis ke hadirat Nabi Sulaiman. Berarti apakah kita berdoa kepada sesajen, kepada selain Allah? Bukan. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Namun Allah singgahkan Ratu Balqis itu melalui hambanya Allah yang dikehendaki. Tidak dalam arti kita punya hati niat kepada selain Allah. Itu perumpamaannya. Berarti hari ini kita pergi kepada orang-orang yang punya petuah ilmu dan ada pegangan daripada kitab itu, orang-orang yang berilmu agama, yang berilmu wahyu Allah, Al-Quran. Kita di situ berdoa, tapi dengan keyakinan bulat-bulat kepada Allah. Itu dibolehkan. Tapi kalau kita pergi ke sebuah kuburan yang merasa di situ keramat, kita berdoa kepada kuburan. Na'udzubillah min zalik. Itu syirik. Ini yang mau dibilang. Berarti pengecualian mau kita berdoa kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Bersama itu, tapi doa kita bukan ke orang itu dan bukan sebab orang itu. Betul-betul kita berdoa kepada Allah. Kayak macam kita ada berdoa astagfirullah, berarti kita memulai dengan asma Allah, minta ampun kepada Allah, boleh baca asmaul husna, kemudian salawat kepada Nabi. Apakah mesti kita berselawat? Mesti. Apakah harus kita niat dengan selawat itu keramat? Bukan, jangan. Tapi kita yakin dalam hati itu sosok Rasulullah yang dekat dengan Allah, yang makbul doa segalanya. Namun doa kita persembahkan kepada Allah. Itu dia. Makanya tidak boleh ada keyakinan kepada selain Allah. Boleh enggak kita duduk di masjid Kudang untuk berdoa? Boleh. Tapi jangan ada semboyan kita ini dengan masjid Kudang. Jangan. Cuma itu kan penyebabnya saja, wasilah. Kayak macam yang dibolehkan di sini bukan masjid Kudang. Kita berdoa bersama, beriring dengan orang-orang berilmu, orang alim, duduk dengan ulama. Cik jendrung tanya kamu doa dengan aku yakin bahwa Allah, tapi nabatannya bersama tanya ulama. Pakan tanya yakin menang karena ulamanya rayu tak petuah oleh Allah. Doa makbul. Pementang karena na rahmat, na sayang Allah bagusnya. Ketika agaknya berdoa, nu buka pintu langit oleh Allah dengan sebabnya sekalian tanya doa cik makbul si doa kita. Kaji gak anjurkan santunan anak yatim. Barang kaso yang juk santunkan anak yatim berupa sedekah, berupa makanan, tahu sabak uleji. Nunjuk rahmat oleh Allah nanti anak yatimnya cik penuh kasih sayang Allah. Tinan ke doa tanya sambil nyantam doa ba Allah bulat-bulat makbul doa kita. Jadi kalau kita berjamaah 40 anggota jamaah dalam berdoa, insya Allah makbul doa.
Maka disunatkan yang kuat bagi perempuan untuk hadir bersama dalam salat berjamaah bila ada campuran laki perempuan, bila tidak menimbulkan fitnah. Tapi haram bila menimbulkan fitnah. Wajib bahkan fardu kifayah boleh, wajib boleh bagi lelaki hadir ke masjid. Kenapa? Di mana yang namanya masjid tumpukan manusia melebihi 40 orang. InsyaAllah mustajabah doa. Ujamilah lampu peludro jemaah yang tidur kena yang dicinta oleh Allah. Nemakbul doa agaknya. Yang pertama yang karena ikhlasnya. Yang kedua karena agaknya ulung ta'ah. Yang kelih karena agaknya hanang tubuh mati yang berarti. Yang keempat agaknya hantam curiga bro hati tegak. Jadi orang yang tulus itu mustajabah doa oleh Allah. Waktu buka pintu doa makbul. Hidup juga tadi. Karena 3 tamu doa yang buatnya. Yang mana ni? Makaji pujatna wasilah. Kon lepak wasilahnya hebat. Tapi karena kemuliaan wasilahnya. Yang benar lah mulia ditanya lagi. Dah. Nampak mak? Nah. Fa'ajibah, maka lalu Allah mustajabahkan. Wa fil hadisi aidan al-hassa 'alal ittifaqi min al-halali wan nahyi 'anil infaqi min ghairihi. Dan sabit pada hadis pula itu berbicara di atas al-ittifaqi, kesepakatan minal halali, daripada yang halal, wan nahi 'anil infaqi min ghairihi, dan melarang daripada kemunafikan daripada yang lainnya. Tadi ittifaqi, sekarang infaqi. Itu lihat, infaqi itu apa ya yang munafik, apa yang menginfak. Nah, munafik. Jadi itu diperhatikan karena dia hampir sama-sama. Kalau menafkahi itu namanya nafkahi, nafkihi. Oh, min nafaqatihi biasa. Kalau ini memang infaqi, masdar daripada kata-kata nafaqa yafiqu infaq. Ya kan? Anfaqa ya. Oh, nafaqa. Coba lihat besar. Masdarnya apa? Nifaqi. Nafaqa. Yafiqu. Nifaqan. Betul. Itu masdar nifaqan. Kalau nafaqah langsung, dan itu isim jamid, tak ada tasrif. Nafaqah. Kalau nifaq ada isim jamid, isim mustaq, ada tasrif. Jadi hadis ini pula itu membahas tentang kesepakatan melakukan yang halal-halal, baik berupa makanan, minuman, perlakuan, pakaian. Itu membuatkan penjelasan tentang kehalalan dalam kehidupan. Nah, itu hadis ini. Dan tentang larangan daripada kemunafikan daripada yang lainnya. Arti infak ini bisa jadi hal-hal yang tidak benar. Man kalau dengan hal yang tidak benar lalu kita khusyuk sekali dalam berdoa, pertanyaannya apakah diterima doa kita oleh Allah? Ya, tentu tidak. Terhalang ia dengan kemaksiatan, terhalang ia dengan pembohongan, terhalang dengan segalanya. Makanya juga dalam bahasa Aceh, filsafat bahasa Aceh tu menyatulit ke pangkat kanjai pelama punya.
Sulit ke pangkai, kanjai ke labah. Coba artikan kuroga. Jelaskan ke Tengku Fikra tu. Sulit ke pangkai, kanjai ke labah. Apa maksudnya? Hai, kalau berbohong menjadi modal, maka malu yang harus kita jalani, ya kan? Kalau modal kita bohong, berdusta, maka kerugian dan menjadi malu yang harus dihadapi, ya kan? Kenapa begitu? Sekali langsung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Sekali aja kita boleh berbohong, dia sudah nggak ada lagi dunia. Kajinya gekun le urun Tuhan dan menyetulit ke pangkainya modal. Yang kanjai ke labah, artikan dia memalukan kita dengan masyarakat. Kalau udah demikian, nggak mau lagi dia untuk mempercayai kita. Nah, itu yang perlu kita jaga selalu. Makanya al-haqqu bil haqqi qulil haqqa walau kana murra. Yang benar tentukan itu benar dan katakan yang benar. Kendati pun sulit, pahit, banyak tantangan, kuresa. Kayak mana pula? Coba bangunkan dia demi kebenaran, dan itu tugas. Masalah fitnah di belakang itu Allah yang Maha tahu. Yang penting kita menegakkan kebenaran. Jangan pula ni bilang ada yang berbohong dengan sebab tingkah laku kawan. Begitu kita tanya, nggak ada. Mungkin dia udah di sumur, di kamar mandi. Padahal dia masih menyelap dalam tidur, masih mati. Kita bohongin demi kawan. Itu sebenarnya kita sendiri pribadi yang binasa. Apalagi berbohong dengan guru, tak boleh. Kalau untuk kebenaran, bagaimanapun daya upaya harus betul. Tengku Nadia, dengar momentum nyoputom ngon kahe kedengai kubuk tadak mencewek ya ada katanya waktu dibantu menurut pantauan drone kiban kita drone ku Syarifah lon duku tapi yang duku ilung cigaknya nge juga nyantik biatang dulu tepu tiga kahnya menan urung ke beatnya pujit engkau Syarifah hanya pegah-pegah macam dia lah. Kamu abu dia dengan menghambu dengan kemaluan dengan kanjai baru ke dengan Syarifah engkau ni konya nana berani buka karena itu untuk bak ngendun. Berarti ulun golongna prinsip, belum ada komitmen untuk memperlakukan kebenaran. Mamnya uronyo macam dia kengon handa tejek pegah yo takut